Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita limpahkan kepada Allah sehingga kita dapat belajar di rumah masing-masing. Meskipun dalam keadaan COVID-19, kita harus tetap semangat belajarnya. Marilah kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini adalah mengenai pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Sebelum kita memasuki pada materi inti, kita perlu mengetahui apa itu teknologi. Teknologi merupakan suatu perkembangan pemikiran manusia dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Jadi, teknologi adalah suatu pemikiran manusia di mana manusia selalu berkembang pemikirannya. Dari yang sederhana, kemudian menuju ke menengah, dan ada juga yang berpikir modern. Yang pertama adalah teknologi transportasi. Transportasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindahkan barang, memindahkan manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya, dari suatu daerah ke daerah lainnya. Nah, transportasi terbagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, udara, dan laut. Transportasi darat seperti yang kalian lihat pada gambar, seperti mobil, kereta, sepeda motor, becak, bus, dan lain sebagainya. Yang semua kendaraan yang ada di darat adalah transportasi darat. Saya yakin kalian semua sudah memahami dan mengendarai transportasi tersebut. Kemudian yaitu yang kedua adalah transportasi udara. Transportasi udara dapat digunakan untuk memindahkan barang ataupun manusia dengan jarak yang jauh seperti kegiatan ekspor dan impor barang, pemberangkatan manusia, dan olahraga udara. Kadang kita juga melakukan aktivitas yang memerlukan transportasi udara, seperti olahraga terjun payung dan menaiki pesawat terbang untuk pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya, karena jaraknya yang sangat jauh, seperti Indonesia ke Malaysia. Alat transportasi yang ketiga adalah alat transportasi laut. Laut dapat ditempuh dengan menggunakan perahu dan semacamnya, seperti yang kalian lihat pada gambar. Jarak yang ditempuh bervariasi serta kapasitas yang bervariasi juga. Tentunya kalian sudah ada yang menaiki beberapa transportasi laut tersebut. Apakah itu mengantarkan keluarga ke suatu daerah, memindahkan barang dengan menggunakan transportasi laut seperti pada gambar. Kesemuanya itu merupakan pengembangan pemikiran dari yang sederhana menuju pada pemikiran yang lebih modern, yang seyogyanya kita harus syukuri bersama. Perkembangan teknologi yang kedua adalah teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting, karena dengan berkomunikasi, manusia satu dengan yang lainnya dapat saling memahami dan saling mengerti antara satu dengan yang lainnya. Alat komunikasi yang sering digunakan adalah bahasa. Komunikasi yang terjalin secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, bahasa menjadi pemersatu bangsa, menjadi alat yang luar biasa untuk saling memahami antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu komunikasi yang digunakan pada masa lampau adalah surat menyurat ataupun pesan singkat. Lalu kemudian pemikiran manusia seiring waktu bertambah dan berkembang sehingga menemukan yang namanya gadget, lalu berlanjut menggunakan internet, dan seterusnya menggunakan komunikasi yang lebih cepat lagi. Sehingga dengan cepat, mudah informasi tersebut menyebar ke seluruh dunia. Dengan demikian, pengaruh dari teknologi transportasi dan komunikasi membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan cepat terselesaikan. Marilah kita syukuri bersama anugerah ini dengan mempergunakannya pada tempatnya dan tidak melakukan pengerusakan.
Meskipun demikian, hal tersebut tetap memiliki pengaruh positif dan negatif bagi manusia. Nah, adapun pengaruh transportasi dan komunikasi memiliki dampak positif, seperti pekerjaan menjadi cepat dan mudah terselesaikan, menambah wawasan. Manusia bisa kreatif menciptakan hal yang baru yang belum pernah ada pada masa lampau. Pengaruh negatifnya yaitu manusia kadang menjadi malas, merusak badan, pikiran, serta lingkungan. Contohnya, teknologi dapat merusak suatu pikiran adalah ketika anak-anak di bawah umur menggunakan gadget untuk meng-game dari awal hari, dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam ataupun lebih. Hal tersebut dapat merusak pemikiran. Mereka lupa terhadap pekerjaan masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membuka diri, mawas diri untuk kebaikan kita masing-masing. Pergunakan teknologi dengan baik dan memfungsikan informasi komunikasi dengan baik supaya tidak merusak pikiran kita. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat membawa kebermanfaatan bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa memahami teknologi serta penggunaannya dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.